Ada yang check out tapi komisi Shopee affiliate kamu nol. Nah, kira-kira kenapa ya? Simak videoku sampai selesai, karena hari ini aku akan ngejelasin perincian dari komisi Shopee affiliate dan alasan kenapa sih kamu tuh ngerasa ada yang check out tapi komisinya nggak ada, bahkan nol. Nantinya kalau kalian suka dengan konten aku, jangan lupa diklik like dan diklik subscribe-nya. Kenapa harus subscribe? Karena di YouTube channel aku ini aku bakalan sering banget ngebahas tentang Shopee affiliate. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Oke, di sini aku akan ngejelasin dulu tentang performa saya yang ada di dashboardnya Shopee Affiliate. Jadi kalau kamu udah pecah telur ataupun sudah ngerasa ada yang beli, nantinya itu tampilan dari performa kamu tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini aku akan ngejelasin dulu untuk yang bagian klik. Nah, bagian klik ini adalah total klik yang dihasilkan dari tautan yang sudah kamu promosikan. Oke. Kemudian di tanggal 10 Februari 2025 ini jumlah pesanannya adalah 70. Oke. Pesanan ini adalah jumlah pesanan yang dibuat oleh pembeli. Kemudian di sini ada komisi kotor, yaitu komisi kotor dihitung berdasarkan pesanan yang dilakukan pembeli dan nilainya itu masih bisa berubah setelah proses validasi oleh tim Shopee. Jadi komisi kotor ini tuh kayak baru perkiraan gitu ya, komisi yang kita dapetin di tanggal 10 Februari 2025 ini. Nantinya komisi yang akan aku terima di tanggal 10 Februari 2025 ini bukan komisi yang tercantum di sini ya guys. Jadi ini tuh hanya perkiraan aja, komisi di tanggal 10 Februari 2025 ini tuh kira-kira berapa sih? Nah, seperti itu. Sekarang kita klik yang panah. Nah, ini adalah detail laporan dari performa yang tadi udah aku jelasin. Ini yang versi lengkapnya. Nah, kalau klik tadi itu kan yang udah aku jelasin ya, komisi kotor juga tadi udah aku jelasin kan. Terus jumlah pesanan ini adalah omset kita di hari itu, gitu ya. Produk yang terjualnya itu 110. Lalu kita scroll ke bawah, yang mana di sini tuh ada 5 produk terlaris di hari itu ya, di tanggal 10 Februari itu. Nah, di sini tuh produk terlarisnya adalah diffuser, itu terjualnya 23 pieces. Sedangkan kita bisa ngelihat komisi tertinggi di tanggal segitu tuh kira-kira produk apa ya? Oh, ternyata produk ini loh untuk komisi tertingginya di performa aku di tanggal segitu. Sekarang balik ke halaman utama. Di sini kita akan klik yang bagian performa ya. Nah, di sini teman-teman aku akan kasih lihat ke kamu bagian performa, cara kamu baca bagian performa ini. Nah, kamu itu kalau mau baca bagian performa, kamu jangan klik yang semua, karena klik semua ini tuh nyampur antara yang udah dibayar, diproses, ataupun yang nggak terselesaikan. Kamu klik aja yang belum dibayar. Belum dibayar ini tuh artinya customer udah check out tapi belum bayar. Kita pasti pernah dong ya check out di Shopee tapi belum bayar gitu. Nah, itu tuh tetap masuk, tapi di sini kenapa komisinya nggak kelihatan? Karena kan customernya belum bayar, belum pasti kayak gitu. Dan di bagian belum bayar ini bisa jadi di cancel sama customernya gitu. Makanya untuk bagian yang belum dibayar ini kita nggak usah dihitung lah ya, nggak usah dipikirin gitu ibaratnya, karena belum tentu juga nih customer itu beneran beli dari produk yang udah mereka check out. Sekarang geser di bagian diproses, yang mana di bagian diproses ini adalah customer yang sudah membayar dan paketnya itu sudah dalam perjalanan ke customer. Di bagian diproses ini juga bisa jadi si customer itu cancel kalau misalnya pas paketnya itu nyampe ternyata nggak sesuai dengan produk yang dia beli, terus dia itu ngajuin ngajuin pengembalian barang ataupun ngajuin komplain segala macam, nantinya itu akan masuk ke tidak valid. Tapi nanti ya aku akan jelasin. Intinya di bagian di proses ini tuh belum 100% fix gitu ya. Sekarang kita geser ke bagian selesai. Nah, ini bagian selesai itu tuh udah pasti fix guys. Kita itu dapetin komisi berapa gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung aja lihat di sini nih di bagian selesai ini. Jadi patokan kalian itu, kalian kalau pengen tahu perincian dari komisi yang akan kalian dapetin di hari ini misalnya, nah itu tuh kalian lihatnya di bagian selesai gitu. Langsung aja kamu scroll ke bagian bawah, kamu liatin satu persatu kira-kira kamu tuh dapetin komisi berapa aja. Nah, teman-teman di sini tuh ada produk yang selesai tapi nggak ada komisinya. Itu kenapa ya? Itu adalah produk yang memang nggak dikasih komisi ekstra dari penjualnya. Jadi teman-teman kalau mau share link ataupun review produk, pastikan ada yang tanda komisi ekstranya. Karena kalau nggak ada komisi ekstranya ya kayak gini nih, 0 gitu ya. Nah, di sini kita lihat pesanan selesai tapi nggak ada komisinya. Itu karena si penjual nggak kasih komisi ekstra. Nih teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh dia nggak ngasih sama sekali. Dan
penjual itu bisa seenaknya menghilangkan komisi ekstra gitu ya. Kayak waktu itu aku pernah review produk apa gitu, awalnya ada komisi ekstra tapi sekarang udah nggak ada kayak gitu. Balik lagi ke halaman ini, di sini kita geser ke bagian tidak valid. Jadi kalau teman-teman terheran-heran ada yang check out, tapi kenapa ya kok aku nggak dapetin komisi, nggak valid gitu. Nah itu tuh banyak faktornya guys. Pertama ya seperti yang tadi aku bilang ya, di bagian proses itu tuh belum tentu orangnya tuh menerima dengan baik si produknya. Jadi teman-teman di sini kalian bisa lihat bahwa tidak valid itu bisa jadi karena 4 alasan. Di sini kamu bisa langsung aja klik produknya, lalu kemudian di sini kamu klik yang tanda tanya ini nih. Nah di sinilah teman-teman ada penjelasan kenapa sih pesanan itu tuh nggak valid gitu. Nah salah satunya adalah pembatalan oleh penjual atau pembeli. Pembelian itu mengajukan pengembalian barang atau dana. Ya intinya sih kalau tidak valid itu berarti apakah produknya itu nggak sesuai gitu ya. Jadi si customer itu komplain, nah itu tuh kita nggak jadi dapetin komisinya kayak gitu. Dan kalau masalah tidak valid ini ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu guys, kalau kalian mau review produk, mau share link segala macam, itu kalian lihat dulu deh. Lihat dulu si produknya itu kualitasnya bagaimana, lihat lagi rating tokonya. Jadi jangan sembarangan asal sharing doang, asal kalian tuh review produk doang yang penting murah segala macem. Jangan ya guys, karena sayang banget kalau kalian udah capek-capek bikin konten tapi malah nggak valid disebabkan karena memang barangnya itu jelek dan itu ngebuat si customer kalian itu malah mengajukan pengembalian barang ataupun komplain kayak gitu ya. Oke, sekarang balik lagi ke halaman ini ya. Nah, di sini aku mau kasih tahu. Jadi bagian performa saya nih, misalnya tanggal 10 Februari 2025 ini, itu bisa kamu lihat di tanggal 11. Nah, jadi Shopee Affiliate itu seperti itu ya. Berbeda sama TikTok yang mana kita itu bisa melihat penjualan kita di hari yang sama. Tapi kalau Shopee itu penjualan kita di hari kemarin itu baru bisa kita lihat di hari sekarang nih gitu. Jadi 1 hari setelah penjualan. Tapi sebenarnya nggak tentu juga ya guys. Jadi Shopee ini memang kadang-kadang performa tanggal 10 itu bisa jadi update-nya tanggal 12. Karena memang nggak pasti gitu. Kadang-kadang di tanggal merah pun komisi yang harusnya dibayar itu kayak telat. Jadi hal-hal seperti ini teman-teman harus tahu dan nggak usah kaget ya. Nah, kalau kamu udah paham tentang performa ini, sekarang lanjut kita klik yang bagian komisi ya. Yang mana kalau di Shopee Affiliate itu rincian komisinya itu seperti ini. Di sini aku kasih contoh ya. Kemarin itu kan untuk performa aku di tanggal 10 Februari itu kan komisi kotor aku kan 800 ribuan. Nah, ternyata di sini total komisi yang akan aku dapat di tanggal 10 itu 600 ribuan. Ini pun belum divalidasi. Loh, kenapa beda ya? Kemarin itu kan di komisi kotornya 800 ribu di tanggal 10 Februari. Tapi kenapa di bagian komisi ini di tanggal 10 Februari ini kenapa 600 ribu? Nah, karena di komisi kotor itu tuh kayak baru perkiraan aja komisi yang kita dapetin. Sedangkan kalau untuk di bagian komisi yang ini adalah komisi yang kita dapetin setelah pesanannya itu udah sampai ke customer kita dan itu nggak bermasalah. Artinya komisi yang aku dapat di tanggal 10 Februari 600 ribu ini adalah pesanan yang sudah divalidasi oleh customer atau pesanannya itu sudah oke gitu. Nah, kenapa di sini masih tertulis divalidasi? Nah, itu tuh belum dipotong sama pajak. Nantinya kalau sudah dipotong pajak, itu komisinya akan berkurang dan tulisannya itu menunggu dibayar. Nah, kalau menunggu dibayar ini artinya tinggal ditunggu aja. Nantinya tuh bakalan ditransfer ke rekening. Minimal itu di 500 ribu ya. Kalau di bawah 500 ribu akan masuk ke ShopeePay kita. Nah, teman-teman juga harus tahu kalau komisi Shopee itu dibayar seminggu 2 kali. Jadi itu tuh ditransfer ya, bukan kita bakalan ngambil sendiri gitu, bukan. Tapi ditransfer oleh pihak Shopee hari Rabu dan juga hari Jumat. Nah, total komisi yang tertera di sini ini adalah komisi yang kita dapetin selama kita itu join di Shopee Affiliate. Rinciannya itu ada 3, media sosial, Shopee Video, dan juga Shopee Live. Dan ini komisi setelah ditransfer itu sekitaran 588 ya. Sebelumnya itu kan 600 ribu. Nah, itu tuh belum dipotong pajak, say. Tapi setelah dipotong pajak, jadi seginilah komisi yang ditransfer ke rekening aku. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman perincian dari performa Shopee Affiliate-nya. Kalau kalian baru join, mungkin memang ini tuh agak membingungkan sama kayak aku dulu. Jadi semoga dengan adanya penjelasan ini teman-teman sekarang udah nggak bingung-bingung lagi deh. Tapi kalau kamu mungkin ngerasa ada yang belum terjawabkan dari video ini, coba teman-teman bisa langsung aja hubungin ke tim Shopee-nya. Itu DM aja ke Instagram Shopee Affiliate-nya. Jadi segitu aja dulu sharing aku hari ini tentang penjelasan performa dari komisi Shopee Affiliate. Tunggu aku di next konten berikutnya ya, karena aku bakal sering banget ngebahas tentang Shopee. Aku mau coba terima kasih banyak. Jadi, dadah!